Jumpa lagi dengan channel Dr. Insinyur Yohana S. Kusumadewi MP. Nah, kita akan membahas kembali tentang belajar kimia, khususnya adalah stoikiometri. Pada kesempatan ini, stoikiometri kita fokuskan pada perhitungan kimia dan stoikiometri larutan. Nah, bagaimana menentukan zat yang terlibat dalam satu reaksi secara kuantitatif? Di awalnya berapa, kemudian yang direaksikan berapa kan ya, kemudian produk hasil reaksinya berapa. Nah, nanti akan diketahui dengan menggunakan cara-cara melalui perhitungan kimia, yaitu stoikiometri. Nah, pertama kita akan melihat dulu penerapan dari hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro. Pada hukum ini dijelaskan apabila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat dan sederhana. Itu kan hukum Gay-Lussac ya. Nah, kemudian kita lihat untuk yang hipotesisnya Avogadro. Pada hipotesis Avogadro dikatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, maka semua gas yang volumenya sama mengandung jumlah molekul yang sama. Nah, sehingga kedua hal ini dapat diterapkan di dalam sebuah konsep. Ya. Kita lihat dengan konsep mol. Mol itu adalah satuan untuk partikel. Ya, seperti kalau kita di dalam sehari-hari, kita punya satuan lusin, jumlahnya 12. Kita punya satuan rem, jumlahnya 500. Nah, khusus untuk kimia, kita ada salah satu satuan, yaitu partikel. Ya. 1 mol sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 butir partikel. Banyak kan ya? Nah, rumusan itu sebenarnya merupakan angka yang diciptakan atau bilangan yang diciptakan oleh Avogadro. Nah, pada tahun 1840-an itu Avogadro sebenarnya mencoba menghitung atom C yang dalam 12 gram C. Ya. Tapi ternyata dia belum berhasil. Baru kemudian setelah 25 tahun kemudian, yaitu tahun 1865, oleh J.L. Loschmidt itu kemudian menemukan bilangan tersebut yang besarannya adalah 6 kali 10 pangkat 23 atau spesifiknya 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi banyak banget partikelnya. Ya. Nah, bilangan Avogadro itu sebenarnya tidak lain adalah menyatakan jumlah atom dalam 1 mol unsur atau kalau dalam molekul maka jumlah molekul dalam 1 mol senyawa. Karena kalau senyawa kan molekul ya. Nah, artinya apa? Berat 1 mol unsur akan sama dengan berat atom unsur tersebut. Dan 1 mol unsur A beratnya adalah 10 gram, maka artinya berat atom unsur A sama dengan 10. Nah, maka dari rumusan ini sebenarnya kita bisa mendefinisikan rumusan bahwa gram itu sama dengan mol kali BA atau mol kali berat atom. Ya. Bagaimana kemudian? Kalau kita melihat hubungan mol dengan volume gas. Nah, kita sudah belajar fisika sejak SMP. Ya, bahkan sebenarnya SD sekarang juga sudah mulai diperkenalkan mengenai fisika. Salah satu di dalam ilmu fisika itu berlaku rumusan PV sama dengan N kali R kali T, di mana P-nya adalah tekanan gas dalam satuan atmosfer, V-nya adalah volume gas dalam satuan liter, N-nya adalah jumlah mol gas, R tetapan 0,08205, T-nya adalah suhu mutlak dalam derajat Kelvin. Maka dari sini akan diperoleh bahwa pada keadaan standar itu akan berlaku yaitu pada 0 derajat Celcius dan 1 atmosfer, 1 mol gas V-nya sama dengan 22,4 liter. Oke. Nah, maka kalau kita lihat akan terpenuhi semua ini kalau kita rangkum di dalam sistematika dengan jantungnya itu adalah mol, kalau akan menghitung jumlah partikel maka tinggal dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau di dalam soal adanya adalah jumlah partikel, kita akan menghitung mol tinggal membagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah,
Kalau misalnya kita punya mol, kemudian mau menghitung berapa volume gas dalam keadaan standar, maka tinggal dikali 22,4. Sebaliknya, kalau kita punya volume gas dalam keadaan standar, mau mengetahui mol, tinggal dibagi dengan 22,4. Nah, bagaimana kalau misalnya kita membuat dari mol di dalam soal disuruh menghitung beratnya dalam gram? Maka tinggal dikali dengan berat atom atau berat BM, tergantung dia unsur atau molekul, ya kan? Nah, oke. Nah, kalau kita punya berat, kemudian disuruh mencari mol, maka tinggal dibagi dengan berat atom atau berat molekul. Mudah kan? Nah, skema ini sebenarnya akan mempermudah pelajar, mahasiswa atau Bapak Ibu sebagai guru ataupun dosen menjelaskan kepada mahasiswa ataupun pelajar. Kita ambil contoh latihan ya, supaya jelas aplikasinya dari hukum Gay-Lussac dan Avogadro ya. Coba kita lihat, latihan dulu ya. Kalau sudah jelas pasti bisa menjawab. Pada suhu dan tekanan tertentu, 2 liter gas nitrogen mengandung 8 kali 10 pangkat 23 molekul. Nah, sekarang nanti dijawab. Kalau ada pertanyaan, berapa molekul yang ada pada 10 liter gas amonia jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama? Nah, maka di sini ada clue-clue yang harus diingat. Tadi dikatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, setiap gas yang volumenya sama punya jumlah molekul yang sama. Nah, itu dipegang dulu tuh, ya postulatnya tuh, ya. Nah, maka di sini ada clue tadi 2 liter gas nitrogen. Tulis dulu. Nah, terus kemudian berapa tadi molekulnya? 8 kali 10 pangkat 22 molekul. 2 liter gas nitrogen sama dengan 8 kali 10 pangkat 22. Nah, artinya apa? Maka artinya adalah 2 liter gas amonia itu sama dengan 8 kali 10 pangkat 22 molekul. Nah, maka kemudian bisa disimpulkan bagaimana? Kalau 10 liter bagaimana ya? Di situ kan pertanyaannya bagaimana pada 10 liter gas amonia jika diukur pada tekanan yang sama? Nah, maka untuk 10 liter tinggal 10 dibagi 2 kali 8 kali 10 pangkat 22 molekul. Hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat 23. Gampang kan ya? Nah, yang penting harus diingat postulatnya. Nah, berikutnya adalah kalau kita lihat pada soal yang kedua, misal kita berikan soal lagi ya. Pada suhu dan tekanan tertentu, sekarang ya clue-nya tuh jelas ya. Pada suhu dan tekanan tertentu, 5 liter gas N2 mengandung 6 kali 10 pangkat 20 molekul. Nah, pertanyaannya, berapa volume gas H2 yang mengandung 24 kali 10 pangkat 20 molekul pada kondisi yang sama, beda jumlah partikelnya. Ya. Oke, nah kembali pada postulatnya. Pada suhu dan tekanan yang sama, setiap gas yang volumenya sama mempunyai jumlah molekul yang sama. Nah, itu yang dihitung. Nah, maka kita punya ketentuan ya. 5 liter gas N2 tadi sama dengan 6 kali 10 pangkat 20 molekul. Nah, artinya untuk 5 liter gas H2 juga punya 6 kali 10 pangkat 20 molekul. Betul enggak? Nah, maka bagaimana dengan kalau di situ ada 24 kali 10 pangkat 20 molekul pada kondisi yang sama untuk gas H2. Maka bisa dihitung volumenya adalah 24 kali 10 pangkat 20 dibagi dengan 6 kali 10 pangkat 20 kalinya berapa? Liternya adalah 5. Maka akan ketemu angka 20 liter. Jadi volumenya kalau dia punya jumlah partikelnya 24 kali 20 ya, 24 kali 10 pangkat 20 molekul, maka volumenya menjadi 20 liter. Gampang kan ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk soal berikutnya. Kita lihat, sudah paham belum?
Ya, berapa liter gas oksigen yang diperlukan untuk membakar 5 liter gas CH4 yang mengandung 1 kali 10 pangkat 20 molekul. Maka kita tahu bahwa reaksi tersebut diukur pada temperatur dan tekanan yang sama dengan reaksinya adalah metana CH4 ditambahkan dengan oksigen O2 menjadi karbon dioksida CO2 dan 2H2O. Nah, ditanya kemudian berapa jumlah molekul H2O yang dihasilkan. Maka lihat dulu persamaan reaksinya. Ya. Sudah sama belum? Nah, maka kita lihat CH4 ditambahkan O2 menjadi CO2 dan 2H2O dengan hasil 5 liter CH4 ditambahkan 5 liter O2 akan membentuk, ya kan, akan membentuk 10 liter H2O. Nah, tapi koefisiensinya kan beda. CH4 koefisiensinya 1, oksigen koefisiensinya 1. Kalau H2O koefisiensinya 2. Nah, kan beda ya. 1, 1, 2. Nah, maka di sini jumlah molekulnya tentu saja akan bisa disesuaikan. Kalau tadi dikatakan yang 5 liter itu adalah 1 kali 10 pangkat 20 dengan koefisien 1, maka kalau yang koefisien 2 tinggal mengalihkan 2 kali 10 pangkat 20 karena ini koefisiensinya 2. Oke ya, gampang kan? Nah, jadi volume gas oksigen yang diperlukan berapa? 5 liter. Jumlah molekul H2 yang dihasilkan berapa? 2 kali 10 pangkat 20. Nah, mudah bukan cara menjawabnya? Oke. Nah, itu beberapa contoh yang bisa dimengerti oleh kalian semua atau Bapak Ibu, dosen ataupun guru yang akan memberikan penjelasan pada muridnya. Tentu akan lebih mudah muridnya untuk mengerti. Oke. Nah, bahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai stoikiometri larutan. Nah, kita akan membahas bagaimana menentukan zat-zat yang terlibat dalam satu reaksi kimia secara kuantitatif. Kalau sebelumnya kan kita melihatnya itu atas perbandingan kualitatif ya, misalnya perbandingan mol, kemudian perbandingan volume gitu ya. Nah, kalau sekarang akan ditentukan secara kuantitatif, jadi berapanya jelas gitu ya. Nah, bagaimana tahapan yang digunakan untuk menentukan ini? Maka sebenarnya kita harus melalui 4 tahapan. Yang pertama, kita harus menulis dulu persamaan reaksinya dengan koefisien yang benar. Ya. Kalau koefisiennya 1, tulis 1. Kalau 2, 2. Begitu ya. Nah, antara sebelum reaksi dan sesudah reaksi harus mempunyai jumlah yang sama. Ya. Harus punya jumlah yang sama. Oke. Nomor 2, kita akan mengubah satuan zat yang diketahui dalam soal menjadi mol. Jadi nanti yang di dalam soal itu yang mana yang sudah bisa dihitung menjadi mol, dihitung dulu untuk digunakan sebagai acuan untuk menghitung yang lain. Nah, yang ketiga baru mencari mol yang ditanyakan itu yang mana dari mol yang sudah diketahui. Kemudian yang keempat baru mengubah satuan mol menjadi satuan yang lain yang diinginkan. Apakah mau gram, apakah mau molal, atau normal, dan seterusnya. Oke. Kita aplikasikan langsung dalam soal ya, supaya gampang. Ya. Nah, maka kita lihat dulu bagaimana cara menghitung massa atau menghitung volume per reaksi, yaitu reaktan, dan hasil reaksi atau produknya. Nah, kita ambil contoh nih soalnya. 5,85 gram garam dapur. Apa tuh? NaCl. Habis bereaksi dengan larutan asam sulfat, H2SO4. Nah, membentuk apa? NaCl ditambah H2SO4 tentu akan membentuk Na2SO4 dan HCl. Nah, Na2SO4 dan HCl sebagai produknya, reaktannya NaCl dan H2SO4. Nah, tapi kalau cuma seperti itu tidak disetarakan koefisien reaksinya, maka tidak betul. Tadi pertanyaannya yang pertama yang harus diselesaikan adalah selesaikan dulu koefisien reaksinya di dalam persamaan reaksi tersebut supaya reaktan dan produk adalah sama. Oke. Pertanyaannya, berapa gram natrium sulfat yang terbentuk? Di situ ada clue tuh ya, 5,8 gram NaCl, itu sudah ada clue-nya. NaCl BM-nya berapa ya?
Na itu 23, Cl itu 35,5. Betul enggak? Nah, oke, maka kita akan selesaikan tahapan yang pertama. Persamaan reaksi yang lengkap dengan koefisiennya itu 2NaCl menjadi Na2SO4 ya. Kalau dia sudah ditambahkan dengan H2SO4 dengan koefisiennya 1, Na2SO4 juga koefisiennya 1, tetapi HCl yang terbentuk koefisiennya 2. Nah, berarti di sini sudah setara ya antara reaktan dengan produk. Maka langkah yang kedua adalah mengubah satuan zat yang diketahui menjadi mol. Nah, kita ingat tadi setelah ditambahkan NaCl ditambahkan Bm-nya. Jadi kalau tadi Na itu berapa? 23. Kemudian Cl itu berapa? 35,5. Berarti totalnya kan 58,5 ya. Oke. Nah, maka di situ di dalam soal tadi ada clue 5,85 gram garam NaCl. Berarti di situ beratnya 5,85 buat mol. Nah, mol itu adalah gram per Bm. Maka 5,85 dibagi dengan 58,5 sama dengan 0,1 mol. Molnya ketemu yang sudah ada di dalam soal. Kemudian langkah yang ketiga, setelah mol salah satu ketemu, maka cari mol yang ditanyakan dengan membandingkan koefisien zat yang sudah ada di persamaan reaksi. Tadi ya, 1, 2, 1, 2, ya kan? 1, 2, 1, 2. Coba lihat kembali. Nah, maka di sini kita akan mengubah satuan mol menjadi satuan yang ditanyakan. Na2SO4 yang terbentuk, cari dulu berat molekulnya. Na23 jumlahnya 2, berarti 46, S32, O16 kali 4, 64. Maka totalnya adalah 142. Nah, masanya berapa? Bisa kita hitung. Ya. Tadi diketahui 0,05 karena setara dengan koefisien reaksinya. Sama-sama menghasilkan satu koefisien reaksi Na2SO4 ya dari NaCl ya kan. Nah, berarti kalau koefisien reaksinya pada Na1, Na2SO41 kan setara kan ya. Nah, kalau tadi sudah ketemu 0,05 mol bisa diterapkan di sini gramnya ketemu berapa? 0,05 kali 142, maka ketemu 7,1 gram. Mudah kan ya? Nah, oke. Berikutnya adalah kita akan membahas mengenai penentuan rumus empiris dan rumus molekul. Ya. Rumus empiris menyatakan jenis atom serta perbandingan sederhana dari atom dalam satu molekul. Rumus empiris itu ibaratnya rumus umum. Nah, maka di situ sebenarnya akan diketahui setelah rumus umum nanti akan menjadi rumus yang sebenarnya itu adalah rumus molekul, ya kan? Nah, maka rumus molekul menyatakan jenis atom dan jumlah atom dalam setiap molekul. Ya, oke. Nah, kemudian kita akan menentukan pada penentuan rumus empiris satu senyawa, maka harus diketahui perbandingan mol unsur penyusun senyawa tersebut. Salah satu contohnya kita berikan ya. Nah, kita akan lihat bagaimana mudahnya menguraikan dan menentukan rumus molekulnya. Contoh, satu senyawa hidrokarbon, berarti apa tuh? Ada C dan H saja. Yang terdiri dari 20% hidrogen dan 80% karbon memiliki massa rumus atau BM 60. Ya, 60 di mana 20%-nya H, 80%-nya C. Nah, udah dapat clue ya. Nah, tentukan rumus empirisnya dan rumus molekulnya. Bila diketahui BaH sama dengan 1, BaC sama dengan 12. Oke? Nah, bagaimana menyelesaikannya? Maka kita andaikan kalau senyawa hidrokarbon itu total yang tadi adalah 100 gram. Nah, 100 gram tadi diketahui bahwa 20%-nya itu adalah hidrogen.
Berarti 20 gramnya adalah H. 80%-nya adalah karbon. 80 per 100 kali C. Mol hidrogen berarti kan sama dengan 20 dibagi dengan 1 sama dengan 20 mol H. Nah, untuk mol karbonnya kan C itu 12 ya. Berarti 80 dibagi 12 sama dengan 6,66 mol C. Nah, maka bisa diketahui perbandingan mol C dibandingkan dengan mol H itu akan sama dengan 6,66 dibagi dengan 20 sama dengan 1:3. Nah, maka bisa diketahui rumus empirisnya senyawa hidrokarbon itu adalah CH3. Kemudian untuk rumus molekul senyawanya berarti CH3N. Artinya apa? CH3N itu adalah kalau N-nya 1, nanti tinggal kali 1, N-nya 2, 2, dan seterusnya ya. Oke. Nah, maka setelah diketahui, tadi kan diketahui di dalam soal, kalau BM-nya atau massa rumusnya adalah sama dengan 60, ya kan? Nah, berarti CH3N itu akan sama dengan 60, maka bisa dicari satu-satu. Kalau kita sudah tahu bahwa karena 60 itu terdiri dari C dan H, di mana di situ diketahui bahwa C-nya 12 dan H-nya 1, maka 60 akan sama dengan 12 ditambah 1, di mana di situ satunya adalah kali 3, sesuai dengan rumusnya CH 3, C1 hanya 3, kali N untuk keseluruhannya. Maka ketemu 15N. Nah, maka karena 15N itu sama dengan 60, maka 60 dibagi 15 akan sama dengan 4, sehingga diketahui rumus molekul senyawa hidrokarbon adalah CH3 4 kali, atau dijabarkan menjadi C4H12. Gampang kan ya? Oke, nah sekarang kita akan maju kepada bab berikutnya, itu adalah stoikiometri dalam larutan. Kalau kita ditanya, apakah larutan itu? Larutan adalah campuran homogen dari zat yang terlarut dan zat pelarut. Kita harus tahu apa itu zat terlarut dan apa itu pelarut. Kalau zat terlarut berarti jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan pelarut. Pelarutnya yang lebih banyak. Banyaknya zat terlarut dalam satu larutan dinyatakan dalam konsentrasi. Di dalam ilmu kimia, satuan konsentrasi itu bisa dinyatakan dalam beberapa macam. Yang pertama adalah persentase, yang kedua fraksi mol, yang ketiga kemolaran, yang keempat kemolalan, dan 5 kenormalan. Persentase itu satuannya persen. Fraksi mol X, kemolaran M besar, kemolalan M kecil, kenormalan N. N besar ya, tidak boleh N kecil. Nah, kita mulai dari persentase. Persentase itu menyatakan jumlah gram zat terlarut dalam tiap 100 gram. Gram per 100 gram. Oke, kali 100%, maka ketemu persennya berapa. Fraksi mol menyatakan perbandingan jumlah mol satu zat dalam larutan terhadap jumlah mol seluruh zat dalam larutan. Jelas ya? Jumlah perbandingan dari mol satu zat dalam larutan terhadap jumlah mol keseluruhan. Oke? X sama dengan mol satu zat dibagi mol seluruh zat. Oke ya? Berikutnya adalah kemolaran dengan simbol N besar. Menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Berarti M adalah mol per liter atau milimol dibagi liter. Kemolalan menyatakan jumlah mol zat terlarut per 100 gram pelarut. Berarti 100 dibagi P kali gram bagi PM. Gitu ya. Nah, normal dengan simbol N besar menyatakan jumlah grek zat terlarut dalam tiap liter larutan. Di mana rumusnya N itu adalah grek dibagi liter atau grek per liter atau miligrek per mililiter. Berarti greknya adalah mol kali jumlah H positif atau OH negatif.
Nah, kemolaran, kita mulai dari tahapan kemolaran ya untuk video ini ya. Nah, nanti akan kita sambung dengan video-video yang lain mengenai latihan soal dengan konsentrasi yang berbeda, ya, satuannya berbeda. Nah, mulai dari kemolaran yang dengan simbol adalah M, tadi dikatakan bahwa menyatakan jumlah mol saat terlarut dalam 1 liter, mol per liter, ya. Nah, rumus molaritas itu bisa menggunakan N per V, yaitu satuan kemolaran, atau mol per liter. Nah, kalau pakai mili macam mana? Bagaimana ya? Kan 1 liter sama dengan 1000 mili ya. Maka M sama dengan N kali 1000 mililiter atau M gram kali 1000 mililiter per mr atau BM. Ya. Nah, kalau sudah diketahui itu semua pasti ketemu deh. Ya. Sekarang kita aplikasikan saja ke soal supaya mudah ya. Nah, coba kita lihat berapa kemolaran 0,1 mol H2SO4 dalam 500 ml larutan. Ayo jawab. Maka di situ sudah ada clue-nya tuh, sudah ada petunjuknya. N per V-nya adalah 0,1 mol. Nah, N per V-nya 0,1 mol kan? Nah, V-nya adalah 0,5 liter, ada di dalam soal, 500 mili, ya kan? M-nya berapa? N dibagi V sama dengan 0,1 mol dibagi 0,5 liter, sama dengan 0,2 mol per liter. Oke. Contoh soal yang kedua. Berapa molaritas larutan yang terjadi jika 4 gram NaOH dilarutkan ke dalam air sampai volumenya 500 mili? Maka di situ diketahui M sama dengan N per V, satuannya untuk kemolaran adalah mol per liter, maka M sama dengan N kali 1000 mililiter atau M sama dengan gram per BM kali 1000 mililiter. Penyelesaiannya seperti apa? Nah, maka jawabannya adalah tulis yang diketahui dulu. Massa saat terlarut yaitu NaOH adalah 4 gram. Kemudian BM NaOH berarti 23 tambah 16 tambah 1. Ya kan? Na23O16 hanya 1. Sama dengan 40. Volumenya tadi diketahui 500 mili. Maka molarnya adalah N kali 1000 per 500 mililiter. Nah, N itu adalah gram per BM. Berarti 4 per 40 kali 1000 per 500. Ketemulah molarnya adalah 0,2. Ya. Nah, contoh soal yang ketiga, berapa jumlah mol HCl dalam 100 ml larutan HCl 0,4 M? Maka kembali kepada rumus M sama dengan N per V. Berarti N-nya adalah M kali V, ya kan? 0,4 molar kali 0,1 liter. Jawabannya adalah 0,04 mol. Gampang kan? Nah, yang keempat soalnya. Soal yang keempat menyatakan berapa gram H2SO4 yang terlarut dalam 200 ml larutan H2SO4 0,1 M. Maka di sini jawabannya yang diketahui dulu dihitung ya. Yang diketahui dilihat di soal tuh ya. BM H2SO4-nya berapa? H2SO4-nya adalah 98. Konsentrasi H2SO4-nya berapa? Di dalam soal ada tuh 0,1 molar. Volumenya berapa? Di dalam soal 200 mili. Nah, dari clue-clue yang diketahui dalam soal itu, kembalikan kepada rumus N sama dengan M kali V. Berarti 0,1 kali 0,2 ketemu 0,02 mol. Berarti ketemu gramnya dong. N sama dengan gram per BM. Berarti 0,02 sama dengan gram dibagi BM-nya adalah 98, maka gramnya ketemu 98 kali 0,02. Ketemulah 1,96 gram. Nah, setelah penjelasan ini dilakukan, maka tahu bahwa sekarang penghitungan kimia itu tidak susah, betul nggak? Maka silahkan subscribe, kemudian like, komen, dan share untuk teman-temannya ya, supaya banyak orang bisa tahu. Nah, komen sangat diperlukan supaya memperbaiki pada edisi selanjutnya. Terima kasih telah melihat video saya.